Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zoom meeting hari ini teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, sudah mendekati angka 50 peserta yang sudah hadir sambil menunggu teman-teman yang lain. Hari ini kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Kita akan diskusi tentang satu hal yang sangat mendasar teman-teman, yaitu tentang selling dan networking. Materinya akan disampaikan oleh salah satu top leader Imogen yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Sangat jauh sekali ini. Langsung saja kita berikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk Ibu Munirawati Tomu. Silakan Ibu, bisa dimulai. Terima kasih Pak Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imogen dari Gorontalo. Jadi rata-rata yang kita lihat di MLM itu kebanyakan menjual produk. Jadi di sini ada dua pembahasan atau trik cara kita membangun sistem jaringan. Ada yang menggunakan satu orang dengan pembelanjaan banyak, dan ada yang merekrut banyak orang dengan pembelanjaan sedikit. Jadi di sini akan kita bahas mana yang bagus dipakai dalam sistem MLM. Kalau menurut MLM itu yang bagus dipakai dalam sistem MLM, yakni membangun atau merekrut jaringan sebanyak-banyaknya dengan penjualan sedikit agar bisa atau mudah diduplikasi. Misalkan kita minggu pertama rekrut dua orang tim dengan pembelanjaan masing-masing orang itu 5 box misalkan. Jadi produk ini bisa dijual kembali atau dikonsumsi. Jadi mudah untuk menghabiskan produk. Sementara ada juga pemikiran lain, ada yang merekrut satu orang dengan pembelanjaan banyak. Nah, kalau merekrut 1-2 orang dengan pembelanjaan banyak, ini mungkin agak sulit diduplikasi bagi yang pemula, karena mereka ingin menghabiskan produknya dalam jumlah banyak, jadi susah diduplikasi. Nah, tetapi pada kenyataannya di lapangan, contohnya di tim saya, salah satu leader saya dari Gorontalo, beliau menargetkan dia setiap rekrut member dengan pembelanjaan banyak. Mengapa demikian? Hal tersebut dilakukan agar ketika yang beli produk banyak ini mendapatkan member lagi, dan ketika stok produk misalkan di stokis atau di master stokis kosong, beliau bisa pinjamkan produk yang ready. Jadi produk yang dibeli dalam jumlah banyak ini bisa istilahnya bisa dibantu secara cepat ke member yang mau join. Beliau juga, leader saya ini, bukan hanya fokus di penjualan saja, tetapi dia fokus bina jaringan, dan jaringannya itu sudah banyak dengan jumlah pembelanjaan banyak juga, karena beliau punya target. Tipsnya itu untuk dapat Ayla
Beliau ingin cari sekitar 50 orang yang beli produk 100 box. Nah, kalau dia mau dapat Ayla, tidak mungkin harus cari member beribu-ribu untuk capai Ayla. Karena rata-rata di sini sudah trauma sama bisnis MLM, makanya mereka sangat sulit untuk diajak join. Jadi beliau hanya fokus di titik di member, rekrut member dengan pembelanjaan terbanyak. Itu yang penting, jaringannya sementara berjalan, yang penting sistem tetap jalan. Nah, kalau di sisi lain, kalau kita merekrut member dengan pembelanjaan banyak, ada yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu jangan sampai kalau sistemnya tidak jalan, maka produk yang dibeli tadi akan diam dan akan expire. Makanya kalau mau join, hendaknya minimal dari yang sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau misalkan kalau kita sudah putar modal, modalnya bisa di stok produk. Nah, ada 7 kebiasaan yang akan dilakukan oleh Code, yakni melakukan minimal 15 presentase per hari, per bulan. Nah, ada juga tips penjualan yang saya dapati di lapangan, yang kita pakai. Jadi tips penjualan yang pertama itu ialah nyetok produk. Jadi kalau kita tidak punya produk, kita tidak ada semangat dalam berjual. Nah, kemudian kita bisa menggunakan jasa titip. Misalnya kita sudah jadi member, kemudian kita sudah punya jaringan di daerah lain. Nah, ini tipsnya kalau mau menjual ya, menurut saya. Jadi kemungkinan besar ini yang kita pakai di jaringan saya, itu yakni jasa titip. Ketika kita jauh dengan member dan member tersebut kesulitan nyetok produk atau ingin jadi stokis tapi kesulitan untuk jadi stokis, makanya kita order banyak. Nah, ini keuntungan dari nyetok produk banyak. Kita bisa titipkan produk kita di member kita yang jauh itu. Nah, kemudian berapa penjualan mereka bisa kita hitung di penjualan dia. Jadi yang penting member yang kita titipkan produk itu bisa amanah dan jujur. Kemudian tips dalam berjual juga harus mempunyai penampilan yang menarik, penampilan yang utama. Nah, penampilan ini yang jadi penopang juga. Selain itu jasa titip tadi, kira-kira kalau memang bisa diambil tips-tipsnya dari saya juga. Kemudian dalam teknik penjualan itu kita harus promosi. Nah, promosi di sini ada terbagi 3, yakni promosi pagi sebanyak 10 kali,
siang 10 kali, malam 10 kali, dan besok kita packing produk yang diorder. Pasti tetap akan closing. Dan sebelum kita bertemu dengan konsumen atau pembeli produk, kita harus bisa membedakan apakah dia ini hanya konsumen atau mau menjalankan bisnisnya. Jadi kita harus mampu membedakan. Tinggal bagaimana cara kita membimbing. Nah, untuk menjalankan sistem jaringan ini, kita harus punya trik juga. Jadi lengkapi alat bantu. Pembimbingan bisa melalui online dan offline. Ikuti training-training dari Imogen. Jadi jangan cuma mengharapkan bonus dan imolenya. Kita harus bisa investasi untuk membangun jaringan. Kedua-duanya penting. Jadi di sini ada 7 kunci untuk meningkatkan kemampuan dalam menjual produk, yakni menjalin komunikasi. Kemudian jangan memaksa konsumen untuk membeli. Jangan sekali-kali memaksa konsumen datang di rumahnya memaksa beli biar nanti bayar berikutnya. Bagaimana kita bisa putar modal kita kalau kita tawarkan ke konsumen dengan cara begitu. Kemudian memiliki semangat dan keyakinan yang tinggi. Terus hindari pikiran yang negatif. Jadi kita harus berpikir positif bahwa produk yang kita jual ini akan laku, karena produk yang kita jual sekarang ini itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian mengetahui lingkungan target. Jadi kita bisa lihat, oh di Gorontalo daerah sini belum ada member. Jadi kita mulai jualan produk di situ. Nah, kalau mereka sudah rasakan manfaat produk, kita bisa tawarkan untuk jalankan bisnisnya. Jadi kedua-duanya harus jalan, mengikuti jejak-jejak para leader. Jangan hanya fokus di promosi, kemudian promosi tanpa produk itu percuma. Jadi apapun yang leader capai itu kita harus capai. Apapun yang leader lakukan itu kita harus duplikasi. Ketika leader merekrut 2 orang, kita juga harus ikuti sampai kedalaman begitu. Jadi harus saling membina. Ketika dapat member dibina, member tersebut membina membernya. Jangan cuma pintar merekrut kemudian tidak dibina. Kemudian kita juga harus punya target. Nah, target dalam mempromosikan produk. Misalkan satu hari kalau misalkan kita tidak dapat newbie atau member, kita harus jual produk 4 box minimal 1 hari. Itu kalau ya. Jadi keduanya ini sangat kalau menurut saya bisa dijalankan. Yang penting kita konsisten dan on sistem menjalankan sistem kita. Tidak bisa lari dari sistem yang sudah ditentukan. Walaupun kita dapat member yang order banyak, tapi kita tetap harus jalankan sistem. Contohnya
KFC itu kan sudah dibuka di cabang-cabang karena mereka itu tidak menjual produknya, tidak menjual ayamnya, tidak hanya menjual itu, tapi mereka juga menjual bisnisnya, memperkenalkan, memperluas bisnisnya. Jadi kita harus begitu. Jadi jangan hanya fokus jualan. Kalau fokus jualan itu hanya fokus profit saja, keuntungannya. Kalau kita bangun jaringan, sudah pasti itu akan bermanfaat di jangka panjang. Di walaupun kita sedang tidur, sedang masak, sedang cuci piring, tetap bonusan kalau jaringan kita sudah jalan. Jadi jangan terbiasa di zona nyaman. Setelah kita harus, misalkan member kita sudah mandiri, kita pun tetap mencari member untuk membangun jaringan lagi, fokus ke member baru. Dan ketika member yang sudah tidak aktif, tinggalkan saja, jangan fokus ke mereka. Jadi jangan buang-buang waktu ke orang yang tidak sejalan dengan kita, karena kita masih ada tujuan ke depannya. Jadi harus gerak cepat dan action. Kemudian kalau mau jualan tidak usah main paksa. Jadi kalau orang tidak suka, jangan dipaksa. Terus pengalaman saya pribadi sebelum booming Imogen di Gorontalo, saya ingat waktu saya naik angkot malam-malam dari kampung ke kota, itu tidak punya uang sama sekali karena uang sudah habis. Saya nyetok produk waktu itu, baru nyetok 5 box. Nah, saya punya pikiran bagaimana caranya bisa turun dari angkot tersebut. Jadi saya kebetulan bawa Imogen M pada waktu itu. Nah, Imogen M harganya waktu itu masih 295 isi 10. Jadi sopir itu saya kasih 3 saset Imogen M. Kemudian saya tidak membayar apa-apa, hanya saya kasih Imogen M karena saya bilang saya tidak punya uang untuk bayar. Saya ingin memperkenalkan ini produk. Kebetulan beliau juga adalah salah satu penyebar obat di warung-warung, obat kimia. Jadi kita bisa sharing di situ. Nah, kemudian saya minta nomornya beliau. Kalau kalian kenal kalau kalian tahu pasti kalian kenal itu. Yang di depan Pertamina Bolehua enggak, yang punya toko. Kemudian saya telepon, saya tanya reaksinya kalau bagaimana. Katanya bagus. Besoknya dia order 1 box. Terus dia tanya lagi kalau ada untuk keluhan ini, keluhan itu. Jadi itu adalah salah satu memperkenalkan manfaat produk kita. Kemudian apabila kita sudah dapat Imole, misalkan Imole HP, jangan pakai uang Imole untuk nyetok produk lain. Jangan sekali-kali. Karena itu bisa mematikan bisnis yang Anda tekuni yang pertama. Misalkan jika Anda sudah di Imogen, kemudian sudah dapat Imole, terus uangnya dipakai hanya untuk modal jual, misalkan jual es krim, jual ini dan itu tidak bisa. Kita harus konsisten karena kita punya impian yang sangat tinggi. Jadi tidak bisa berbagi modal. Jangan bagi fokus. Saya sudah rasakan sendiri bagaimana hasilnya ketika kita berbagi fokus. Karena dulu ketika saya sudah dapat
HP pada waktu itu memang pada saat menawarkan tidak ada orang yang mau minat bisnisnya, tidak ada sama sekali. Jadi saya sempat down selama kurang lebih 6 bulan, dari join Februari mungkin Juli aktif kembali. Itu pun diaktifkan nanti dipacu semangatnya sama Kak Mita. Jadi saya mulai bangun lagi dengan menggadaikan kalung saya. Jadi saya waktu itu susah sekali. Memang kalau mau dibilang saya sapi saya roda. Jadi semua mau jual batik, mau jual krim kecantikan, karena masih berbagi fokus jadi modalnya juga terbagi-bagi. Nah, saya sudah berpikir bagaimana caranya untuk sukses di jangka panjang. Kemudian saya gadaikan kalung, saya nyetok produk. Waktu itu hanya bisa nyetok 4 box kayaknya. Jadi saya nyetok 4 box. Saya dapat konsumennya itu Mbak Eka Jumiati. Nah, konsumennya ini sekarang sudah menuju Aila. Nah, itu keutamaan kita. Selain menjual produk, kita juga harus tawarkan bisnis. Nah, Mbak Eka dulunya sebagai konsumen, sekarang dia sudah menjalankan bisnisnya, sudah menuju Aila. Kemudian saya tawarkan Mbak Eka, lama sekali merespon. Saya tanya bagaimana reaksinya. Jadi ketika kita sudah jualan produk, sudah dapat konsumen, jangan hanya biarkan 3-5 hari harus kita SMS atau inbox atau WA, saya gimana reaksinya. Jadi ketika dia balas, Kak, alhamdulillah naik 2 kilo dari 43 jadi 45 gitu. Karena Pak konsumsi mungkin coklat. Terus di capture, di screenshot testinya. Saya screenshot, saya bikin testi, saya desain sedemikian rupa, terus saya posting. Menurut saya MLM itu semua sama, tapi setelah kesini dan kesini ternyata jauh sekali berbeda Imogen dengan yang lainnya. Dari manfaat produk dan marketingnya. Setelah itu jauh sudah saya dapat info dari upline Kamita. Beliau bilang, sayang ada acara champion seminar di Makassar. Saya waktu itu masih peraih 3 HP dengan Mbak Dina juga, mungkin yang sekarang lagi nonton. Yang mau bertanya silakan bertanya. Blur terus. Bu, bagaimana cara Ayo bertanya. Iya? Tunggu. ini kita mesti kasih pertanyaan, Mbak. Tak tadi mau tidak menjawab. Blur kaule? Tidak? Jadi upline saya telepon saya, Dek, ikut acara yuk. Halo Kamita. Ikut acara champion seminar, bilang. Terus saya bilang, Kak, saya belum punya modal banyak untuk ke Makassar. Pada waktu itu sering naik pesawat, hanya saja entah kenapa pada saat berangkat seminar champion, tas atau koper saya ketinggalan di Bandara Gorontalo. Sampai di Makassar sudah keliling
di tempat apa itu? Tempat barang sekitar 2 jaman lebih. Kami minta telepon, di mana deh, di mana? Ini kan lagi tunggu koper dari pesawat. Ternyata kopernya memang tidak ada di Makassar, sudah tertinggal di Gorontalo. Dan pada saat itu juga di Bandara Jalaluddin ini ada 2 tangga, eskalator sama tangga darurat. Nah, entah kenapa saya pakai tangga darurat, karena mungkin entah grogi atau apa, mau bilang orang jadul atau apa, saya tidak tahu. Pokoknya nanti di atas saya sadar kenapa saya sudah naik ke atas dengan menggunakan tangga darurat, padahal sebelah ada eskalator. Kemudian sampai di Makassar itu saya tidak bawa apa-apa, uang pun sudah habis bayar pesawat. Kemudian pakaian dalam, baju itu hanya ada di badan, hanya 1. Terus kami bilang, aduh mau gimana ini, baru saya bilang insya Allah kak saya bisa hadir di acara. Baru kami bilang pakai saja baju saya. Nah, kalau yang lihat saya di champion seminar itu waktu pertama, itu adalah bajunya Kamita yang saya pakai. Semuanya punya Kamita, dari sepatu dari jilbab, kemeja, jas, itu punya Kamita. Pada waktu itu saya diberi kesempatan untuk bicara di atas panggung, padahal saya baru peraih HP, karena saya satu-satunya perwakilan dari Gorontalo yang mungkin pencapaiannya yang masih rendah. Tapi semangat saya sangat tinggi pada waktu itu. Nah, ketika diberi kesempatan untuk berbicara, saya bilang saya dari Gorontalo, saya sendiri ke sini tanpa bawa apa-apa. Saya hanya ingin membawa pulang ilmu, jadi saya tidak bawa apa-apa. Kemudian setelah acara, jujur saja saya tidak bisa tidur karena melihat para leader-leader naik panggung kemenangan. Nah, itulah kelebihan kalau kita ikut-ikut seminar atau training-training dari Imogen. Itulah kelebihan kalau kita ingin investasi. Jangan takut rugi, karena ilmu itu mahal sebenarnya. Mau di ujung Cina tetap harus ikut. Baru-baru ke Korea karena halangan saya sedang hamil, jadi saya wakilkan ke ibu. Jadi ya, ketika mereka posting di Korea itu berasa saya juga ada di situ, karena semangat saya terpacu. Jadi kalau kalian sudah join, apalagi kalau sudah dapat Imole, biar baru Imole HP, sudah dapat HP, wajib ikut training Imogen. Mau dimanapun itu, mau di Makassar, mau di Jakarta, di Bali, ikut. Karena ada kenangan yang tak akan terlupakan di kota-kota itu. Jadi bisa bertemu dengan keluarga Imogen yang dari Luwuk, dari Makassar, dari Jakarta, dari Bali. Kita bisa nambah teman dan nambah ilmu. Jadi kalau sudah lewat Imole HP, jadi kita bisa investasikan uang kita ke training-training. Jangan hanya, kalau soal posting itu mah soal gampang. Yang sulit itu menimba ilmu. Harus keluarkan modal. Iya, kebanyakan misalkan kalau saya posting bonus, semoga tertular Kak. Tertular, tapi kalau ada training tidak pernah ikut.
Mungkin kalau yang ikut dari Gorontalo hanya beberapa orang saja. Karena alasannya mungkin belum punya uang, masih ada anak kecil. Itu bukan menjadi alasan. Kalaupun saya pada waktu itu kandungan saya sudah 6 bulan ke atas, pasti saya berangkat ke Korea. Karena saya pengen sekali memperlihatkan bahwa bisnis kita itu nyata. Jadi yang disediakan Imole itu nyata. Misalkan jalan-jalan keluar Imogen itu nyata. Keluar negeri itu kalau kita ikut, jadi setelah pulang baru kalian tahu bagaimana omset kita meningkat. Kita bisa bedakan. Ada kan di aplikasi penjualan kiri dan kanan. Nah, kita bisa hitung setelah pulang dari training apakah omset kita naik atau menurun. Tetapi ketika saya pulang dari champion seminar, itu memang omset saya naik. Ketika saya setelah pulang dari champion seminar, mungkin hanya selang 2-3 bulan baru saya buat Imogen Preview, acara Imogen Preview di Gorontalo. Padahal saya baru Imole HP ketiga pada waktu itu. Karena saya ingin sekali menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya ditanya sama CEO, siap nggak untuk buat acara Imogen Preview? Bilang siap Pak. Jadi kalian kalau baru Imole HP, kalau ditanya begitu harus bilang siap. Cuma gampang. Caranya bangun komunikasi dengan baik. Nah, saya siap pada waktu itu bikin Imogen Preview, baru Imole HP ketiga. Itu mungkin kalau bagi saya itu sangat luar biasa. Entah bagi kalian bagaimana, tapi bagi saya itu sesuatu yang sangat berharga. Saya baru capai HP ketiga tapi sudah bisa buat acara Imogen Preview di Gorontalo. Pada saat itu yang datang di bawah 50 orang. Upline tanya, bisa nggak kamu? Saya bilang bisa Kak, tapi grogi. Terus upline bilang harus percaya diri. Yang penting kita sudah merasakan manfaatnya dan sudah mendapatkan Imole. Jadi itu adalah sukses story yang kita akan ceritakan di Imogen Preview. Jadi setelah ikut training pasti omset kita akan ngejet. Jadi kalau kalian yang sudah dapat motor itu wajib buat acara Imogen Preview. Insya Allah setelah pandemi ini kita akan buat training-training. Masih ada lagi yang mau bertanya sekitar tips penjualan dan sistem jaringan. Nah, satu lagi, banyak yang berpengalaman ketika sudah mandiri, mereka melupakan upline-nya. Ini yang saya takutkan. Ketika sudah sukses, tetapi tidak ada balas budi ke upline. Saya bukan meminta, saya juga berasa masih ada upline. Jadi bukan hanya saya yang upline. Setiap posting kita biasakan tag upline kita. Itu sebagai bentuk ucapan terima kasih bahwa berkat upline kita sudah dikenalkan dengan namanya Imogen. Kita sudah merasakan bonus, kita sudah banyak teman. Coba kalau bukan Imogen pasti kalian tidak kenal saya.
karena rata-rata banyak yang ketemu saya saling sapa, hanya tahu wajah tapi saya tidak tahu nama. Itu karena berkat Imogen. Jangan lupakan upline. Jangan kalau sudah dapat motor, sudah dapat Ayla, apalagi sudah dapat lebih dari itu, sudah melupakan upline. Sering-seringlah jalin komunikasi. Nah, kemudian jangan lupa kalau misalkan ada orang, Kak, susah sekali untuk rekrut member. Paling banyak yang bertanya, sangat sulit untuk rekrut member. Mereka tidak tahu yang sangat sulit itu bangunkan member yang sudah member tapi masih tidur, itu yang sangat sulit daripada merekrut member baru. Karena untuk membuat orang percaya itu mungkin mudah, hanya dengan konsumsi. Tapi untuk membangunkan member yang sudah tidur itu yang sangat susah. Walaupun sudah di tahap Ayla, masih ada saja member yang kerjanya hanya fokus ke posting. Mereka tidak duplikasi. Duplikasi di sini artinya lakukan home sharing. Nah, banyak orang yang mengeluh bagaimana cara rekrut member. Nah, di sini ada tipsnya juga. Kalau menurut saya, untuk rekrut member kita harus percaya diri. Percaya diri kalau kita mau ditolak dan diterima. Kita harus percaya kedua-duanya. Jangan hanya percaya diri bahwa kita akan ditolak, kita juga harus percaya diri bahwa kita akan dijadikan sebagai upline sponsor kita. Jadi selain percaya diri, kita jalin komunikasi yang baik dengan melakukan pendekatan. Halo Mbak Eka, pengantin baru. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Kemudian setelah kita melakukan pendekatan, nah kita baru perkenalkan bisnisnya. Mbak, mau nggak jadi apa sih itu member? Member itu adalah orang yang mau bersungguh-sungguh menjalankan sistem. Jadi setelah kita tawarkan, baru ini produknya Mbak, tawarkan saja yang mudah dijual, seperti Imo Spray yang mudah dijual ecer. Sebenarnya semua mudah sih, cuman perputaran modalnya itu saya lebih memilih Imo Spray, sabun walet, dan yang dijual perpicis. Nah, itu yang sangat mudah dijual ecer dan ditawarkan ke calon member. Jadi kasih tahu bahwa ini kalau jual ecer dapat untung awalnya sedikit, yang penting kan modalnya kembali, mana lagi tambah bonus dari perusahaan. Nah, kemudian setelah itu dia sudah nyetok beberapa dan dia sudah duplikasi lagi. Tolong setelah direkrut dibina. Paling banyak pengalaman yang saya lihat di lapangan, banyak orang yang sudah berada di tim lain pindah ke tim lain. Jadi alasan mereka pertama itu
tidak adanya ketersediaan produk. Padahal itu bukan menjadi suatu alasan. Kan kita bisa order di tempat yang dekat tapi masih bisa jadi member sama orang yang jauh. Jadi jangan sekali-kali mengecewakan upline kita. Ingat, dia yang pertama kali yang mengenalkan bisnis itu ke kita. Jadi jangan kecewakan. Kemudian kalau ada member yang berpaling, terus sudah dibina, bukan kebanyakan member berpaling, bukan kebanyakan kurangnya perhatian dari upline, tetapi member yang berpaling menurut saya kebanyakan kurangnya kepuasan di dirinya sendiri. Itu yang pertama, kepuasan menunggu produk agak lama. Jadi dia jenuh menunggu produk. Jadi bukan dari upline, salah upline. Bisa juga ada yang sudah ditinggalkan upline terus pindah. Kalau itu baru bisa dimaklumi. Tapi ketika kita sudah kenalkan bisnisnya, kemudian dia berpaling ke yang lain, itu member yang tidak punya kepuasan. Jadi ketika kita sudah mengenalkan produk, kita harus seimbangkan, mengenalkan bagaimana sistem menjalankan sistem di Imogen. Kebanyakan sih awal-awalnya semangat, tetapi makin kesini makin down. Mungkin alasannya tidak punya member. Jangan berharap member kalau posting saja hanya 1-2 kali. Jadi harus rajin dan jalin komunikasi dengan upline. Kak, gimana caranya biar banyak member, biar banyak peminat, baru kita bisa memberikan masukan juga ke member. Jangan jadi upline terus tidak memberikan masukan ke member. Nah, ada juga yang saya mau bahas. Kebanyakan kalau kita rekrut member, terus member itu beli produk dalam jumlah banyak. Nah, ini harus hati-hati. Kebanyakan kalau sudah banyak produk, kemudian dia tidak punya member, tidak jalan sistemnya, maka yang akan dilakukan yakni menjual di bawah harga. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita merekrut member dengan member tersebut membeli produk banyak, kemudian dia jual di bawah harga. Itu diperhatikan baik-baik. Jadi jangan asal, kita juga harus bisa melihat, oh dia ini pemain MLM atau pebisnis. Biasanya kalau pemain itu hanya main-main saja. Dia main-main harga, dari segi apapun dia hanya main-main. Jangan jadi provokator. Itu. Misalkan ada yang mengeluh karena di detox atau apa, kemudian ada yang nambah-nambah begini-begini. Karena setiap masalah itu harus mencari solusinya, bukan memprovokatori. Jadi jangan jadi provokator dalam masalah. Kita harus selesaikan, dan ini wajib Anda miliki ya.
Ini bermanfaat untuk melihat apa yang kita minum ketika kita punya keluhan. Ini saya baca ini sampai terkagum-kagum. Semangat saya terbakar melihat postingan-postingan teman-teman yang sudah pegang majalah ini, apalagi melihat ini upline saya yang omsetnya miliaran. Kamita ini bukan upline sponsor saya. Ini kalau istilahnya di manusia, Kamita adalah nenek saya. Upline saya itu namanya Rizka. Rizka di bawahnya siapa ya? Yang ini, yang kerja di Muhammad Ikram. Jadi Rizka adalah upline sponsor, dia sudah pindah bisnis. Nah, saya di bawahnya Rizka. Alhamdulillah pencapaian saya baru di titik diamond. Nah, ini. Alhamdulillah saya sudah berada di majalah sini. Ini suatu kebanggaan saya menjadi salah satu immopreneur di Gorontalo. Jadi kalau misalkan di daerah kalian belum ada yang kenal Imogen, ambil peluang untuk join. Jadi Muhammad Ikram yang kalian tahu sekarang sudah berada di titik 2 motor. Sementara yang di bawahnya saya itu sudah di titik Aila. Jadi di sini Imogen tidak memperkaya yang di atas. Siapa yang kerja, dia yang terima hasilnya. Jadi ini adalah satu kebanggaan tersendiri. Wajah saya sudah terpampang di majalah sini bersama leader-leader hebat. Jadi ini wajib kalian miliki ya, yang belum punya majalah ini wajib memilikinya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, kalau upline saya itu sudah apa? Itu upline saya sudah pindah. Saya tidak punya upline sponsor, tetapi saya tetap setia di Imogen. Saya tidak punya upline sponsor, upline saya sudah mendua. Saya tetap fokus dan hasilnya bisa Anda lihat sendiri. Sekali lagi Muhammad Ikram adalah upline saya. Jadi wajahnya belum ada di sini. Dan itu suatu bukti bahwa Imogen itu adalah bisnis yang adil, tidak memperkaya yang di atas. Jika yang di bawah yang action, maka yang di bawah yang menuai hasilnya, bukan yang di atas. Karena kita sistemnya adil. Setelah majalah ini ada ini Book of Freedom. Kemudian ini flip chart. Ini adalah alat bantu untuk mempermudah kalian di lapangan daripada harus buka-buka HP atau apa. Ini alat bantu untuk kita bicara. Tinggal baca saja. Tapi selain membaca juga kita harus memahami apa maksud dari tulisan ini. Nah, selain itu, Imogen juga sudah ada channel YouTube-nya, Imogen Official Indonesia. Jadi kita bisa subscribe agar kita tidak ketinggalan info dari Imogen. Iya. Nyalain loncengnya Imogen Official Indonesia biar Anda adalah orang pertama yang akan melihat postingan-postingan Imogen.
Nah, ini adalah alat bantu. Selain itu YouTube kita bisa gunakan, apalagi di pandemi sekarang kan kita belum boleh keluar rumah. Jadi kita banyak baca materi dulu, kemudian kita praktekkan, jangan hanya dibaca, juga harus dipraktekkan. Untuk member-member yang sudah tidur, member dari manapun itu, dari walaupun bukan naungan saya, itu sangatlah rugi bagi Anda yang anggurin ID-nya. Kasihan anak-anak SMA dengan susah payahnya mempromosikan Imogen, kalian yang sudah join malah tidur pulas. Jadi hati-hati ditikung sama member baru. Sebenarnya kalau kalian tekuni bisnis ini, walau hanya dalam 6 bulan, pasti kalian sudah jebol. Ayla. Nah, kalau kalian mau tahu cara cepat untuk dapat Ayla dalam 3 sampai 4 bulan, itu sangat mudah. Kita cukup mencari sekitar 50 orang yang beli produk 100 box. Kalau kesusahan, kita mencari lebih dari 50 orang walaupun hanya beli berapa box. Tinggal dikalikan saja. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang bukan member segera join di Imogen. Dan yang sudah member tapi tidur-tidur, nanti tunggu bonus dari bantal saja. Itu bonus pulau. Jadi kalau ingin join, langsung hubungi orang yang Anda kenal. Saya tidak akan paksa ke saya, karena saya juga punya tim. Terserah mau join di mana. Yang penting kalian mau satu visi misi dengan kita di Imogen. Kita bisa jalan-jalan bareng dengan bisnis Imogen. Kita bisa sharing, kita bisa tambah pengalaman dan tambah teman. Jadi yang belum join, silahkan join di Imogen. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kembalikan ke saya yang sisi negatifnya, ambil saja positifnya. Jadi semua punya banyak kekurangan, dari cara bicara dan cara mempromosikan, pasti banyak yang punya kekurangan. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ucapan atau Anda ada yang tersinggung, mohon dimaafkan karena saya tahu banyak yang tersinggung di sini, apalagi member-member yang sudah tidur. Karena materi hari ini hanya penjualan dan jaringan. Jadi hanya itu tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Semoga beroleh berkah. Jangan patah semangat. Untuk saat ini kita promosi dulu. Jangan lupa perkenalkan bisnisnya juga melalui online. Terima kasih. Salam satu komando. Imogen Jos. Oke, terima kasih Bu Munirawati sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Walaupun
kita sangat singkat, tapi saya yakin teman-teman bisa mengambil poin-poin yang mendasar yang tadi disampaikan oleh Ibu Munirawati, apa itu selling dan networking, mana yang lebih penting dan sebagainya. Silakan teman-teman beraktualisasi dari materi yang tadi disampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting hari ini. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.